teman-teman semua, selamat datang kembali di channelnya Dari Jauh Broadcast. Kali ini, di video kali ini kita akan membahas sebuah perangkat yang sangat menarik untuk kalian yang suka ngerekam gameplay, mulai main game di PC ataupun di PS ataupun di handphone. Kita punya sebuah perangkat yang fungsinya itu untuk ngerekam ya. Jadi kalau kalian tahu biasanya kalau dari kamera itu hanya bisa ngerekam di kamera, ternyata ada sebuah perangkat yang tanpa harus ngerekam di kamera, yaitu ini dia Escape Recorder 275 inputan HDMI dan SDI. Bisa lihat di sini. Selanjutnya, kalau yang pertama itu kita mungkin langsung bahas apa aja fitur yang tersedia di perangkat ini. Yang pertama adalah yang pasti ini bisa ngerekam ya. Selain ngerekam, dia juga bisa playback ya. Rekaman kamu tadi bisa diputar. Nanti kita bakal jelasin lebih detail lagi. Terus selanjutnya fiturnya itu bisa ngerekam di resolusi 1080 ataupun Full HD dengan 60 fps. Gimana? Cukup menarik bukan? Terus selain itu juga dia selain bisa ngerekam video, kita juga bisa nge-capture dari video itu. Jadi nge-capture itu dalam artian rekaman kamu tadi itu bisa kita capture dalam bentuk JPEG. Nah, jadi ini mungkin kebutuhan-kebutuhannya kayak kita mau ngambil untuk jadi thumbnail atau apa, ini sangat membantu. Oke, selanjutnya apa aja ya, kita udah ngobrolin secara singkat tadi fiturnya. Selanjutnya itu apa aja ya, ini tombol-tombol ada kelihatan sini, port apa segala macam, ini apa aja yang bisa. Nah, yang pertama itu kalau dari body ya aku lepas dulu, ini adalah kakinya ya, dijual terpisah. Yang pertama di sini ada inputan HDMI ya, HDMI in di sini, terus juga ada HDMI out, terus juga ada SDI in, dan di sini ada DC 5 volt ya untuk powernya. Tanpa power juga ini bisa nyala karena dia udah dilengkapi dengan baterai. Itu. Nanti kita bakal cari tahu juga ketahanan baterai seberapa lama, tapi biasanya sih ya untuk sejam 2 jam masih aman lah. Terus untuk di sebelah sisi sampingnya ini ada slot memory card ya, ini SD card. Terus juga ada tombol on off di sini. Nah, kalau untuk SD card, aku saranin itu untuk pakai yang SD card terbaik lah ya. Untuk yang write-nya itu sekitar 30 Mbps. Nah, itu. Dan juga untuk merekamnya tadi, balik lagi nih. Untuk kemampuan merekamnya itu tadi, bitrate-nya itu bisa mencapai 20, perkiraan itu sekitar 20 bitrate. 20 Mbps. Seperti itu. Mungkin nanti kita akan bahas lagi di dalamnya seperti apa. Sekarang kita coba nyalain. Ya, kita coba nyalain di sini ya. Tampilan di sini kalau dia tidak ada inputan ya, tampilannya akan biru ya. Di sini juga tulis no card, artinya nggak ada memori di sini. Lalu tombol-tombol di depan ini untuk apa ya? Yang pertama ini kita yang bergambar kamera ini adalah untuk ngerekam. Jadi kalau mau ngerekam, inputan sudah tampil di sini, kita klik tombol rekam. Terus ini juga ada tombol kamera, ini kayak kita yang aku ceritain tadi ini. Ini untuk tombol capture ya. Terus di sini ada tombol back ya. Back, terus di sini ada tombol kiri, kanan, atas, bawah. Nah, ini ya untuk di settingan seperti ini nih. Bisa lihat settingannya. Terus ini juga bisa kita pilih, ada power save, ada quality, terus ada daytime, ada language untuk bahasa, terus ada date stamp, terus juga ada schedule recording, terus sistem dan terus format ya, ini untuk format memori. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk pertama ini ada power save ya, power save. Jadi bisa kita setting untuk on off ya. Power save ini misalkan nih kalian lagi dia dalam kondisi idle gitu, ataupun tidak ngerekam atau apa, dalam kondisi standby, lalu tidak ada aktivitas apa-apa, misalnya kita bisa atur per 10 menit atau per 30 menit dia akan mati sendiri gitu apabila tanpa dicolok oleh si kabel powernya, tanpa pakai kabel power itu. Terus untuk quality, nih quality ada super fine, fine, dan normal. Jadi ada 3 pilihan untuk kualitas gambar yang akan kita dihasilkan oleh si recorder ini nanti. Biasa sih kita pakai yang super fine ya. Kalau untuk super fine itu sekitar 30 menit itu sekitar 3 gigaan apa kalau nggak salah. Nanti saya akan cek gitu. Terus untuk date time ya, ini kita bisa atur untuk tanggal harinya ya, misalnya mau tanggal berapa. Ini juga nanti berpengaruh kepada
catatan di rekamannya ya. Jadi kayak di file date itu dia nyimpan tanggal berapa, sama kayak di kamera. Ya, itulah kira-kira. Terus untuk language ya, bahasa udah tahu, ada English, ada aksara-aksara Cina ini kayaknya. Spanyol, Dutch ya, Belanda, Jepang, Korea, Prancis, ya Inggris. Nggak ada bahasa Indonesia di sini. Tapi dengan bahasa Inggris saya rasa udah cukup bisa ngerti. Date stamp ya, date stamp ini adalah untuk di video bakal ditampilin tanggal atau untuk waktu perekamannya, untuk menampilkan itu di videonya gitu. Misalnya kan kalian butuh untuk sebagian orang mungkin butuh ya untuk menampilkan tanggal dan waktu perekamannya. Jadi mungkin untuk ya semacam untuk arsip itu cukup membantu. Ini schedule recording ya. Ini schedule recording kita bisa tentukan di sini ada pilihan off dan on. Seandainya kita pilih on, coba ya ini schedule mode perharinya atau sekali kita bisa setting. Terus juga ada durasi schedule-nya, ada 10 menit, 30 menit atau 60 menit. Jadi bisa otomatis ya. Ini ada start time. Jadi bisa ditentukan di kapan dia mulai merekam. Biasanya ini untuk kebutuhan studio TV gitu ya mungkin ya. Jadi ini cukup membantu. Oke, next setelah ada schedule recorder, kita coba lagi ada sistem nih. Sistem ini ya, ini ya sistem info seperti biasa untuk firmware-nya. Terus juga ada card info nih untuk memori ya. Kebetulan ini tidak ada memori. Terus sistem, terus ada factory reset ya untuk reset, dan terus juga ada format ini. Format ini adalah untuk memformat memori. Yes, no. Oke, selanjutnya ini ada tombol bolak-balik nih, tombol bolak-balik. Tombol bolak-balik ini adalah untuk menampilkan hasil rekaman kita untuk playback maksudnya ya, untuk playback gitu. Next, selanjutnya nih di layar ada apa aja? Kalau dari layar sendiri di sini ada di sudut kiri, dari sudut kiri layar di hadapan kita ini ada tanggal ya, tanggal waktu, dan di tengahnya ini ada jamnya. Terus di sini juga ada resolusi dan format FPS-nya. Di sini ada vol 31 dan mic vol ya. Ini mungkin kayak tadi ketinggalan. Nih. Jadi di sini ada jack, ada port 3,5. Ya, 3,5 ini bisa berfungsi untuk mic dan headset. Jadi kalau misalnya mic headset kamu itu di jacknya itu bisa mensupport itu, maka nanti kalau kamu ngomong dari mic-nya itu nanti bakal bisa masuk kemari gitu. Jadi di sini nanti volumenya bisa menjadi mic volume ini nanti untuk ngatur misalkan suara itu nggak bocor. Lalu dari mana aja inputan audionya? Inputan audionya bisa langsung dari SDI. SDI-nya ini yang kecil ya, dari SDI ataupun dari HDMI, dia langsung kirim ke situ. Jadi audionya langsung terrecord dari situ. Gitu. Nih, apalagi nih yang belum nih ya. Kalau dari bentuk cukup compact ya, kecil, nggak sampai sedengkal lah ini. Ya segini kira-kira. Cukup kecil ya. Dan di sini juga ada, biasa sih kita nambahin dengan standnya ya, stand kecil gini nih, sebenarnya untuk handphone, cuman kita pergunakan di sini ya, jadi bisa dipakai seperti ini tuh ya. Jadi ya kalaupun kita lagi ngejob gitu, kita biasanya ngejob, orang sering bertanya-tanya ini apa monitor kecil gitu. Jadi biasanya kalau kita dalam live production, biasanya kita pakai ini untuk dari switchernya kita ya, buangan dari switcher kita untuk record di sini gitu. Jadi misalnya ada yang main multicam 2 atau 3 kamera, kita masukkan program out dari switcher, apakah itu HDMI atau SDI in, ya fungsinya ini untuk merekam keseluruhan dari acara. Jadi kita itu juga tanpa perlu editing ya kalau kita misalnya multicam, karena kita udah cut di switcher langsung gitu. Dan audionya juga udah kemari. Kalaupun mau keperluan editing ya mungkin tergantung request dari klien gitu. Jadi kalau untuk kebutuhan rekaman mentah kita udah dapat gitu. Jadi ini untuk mempersingkat waktu kalian juga tanpa harus editing lagi ya gitu. Jadi ini cukup membantu kawan-kawan ya. Recorder Escape 275 HDMI SDI gitu. Jadi kalau kalian nih mencari alat perekam video yang praktis nih, ini salah satunya nih, Escape Recorder 275 ini
salah satu bisa jadi wishlist kalian. Dan kalian kira-kira tertarik untuk membeli, kalian bisa klik link di deskripsi. Ya, kita cantumkan nih link pembelian di deskripsi kita. Gitu. Mungkin itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih yang udah nonton review kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.